mengacu pada orang Kristen sejati sebagai peritome, yakni sunat sejati. Dalam melakukannya, ia juga menyatakan bahwa sunat sejati adalah mereka yang pertama menyembah Tuhan di dalam roh, yang kedua bersukacita dalam Kristus Yesus, yang ketiga tidak percaya pada hal-hal jasmania. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-12 di dalam serial pembahasan kitab Filipi dengan tema Sunat Sejati, yang akan saya bacakan dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Akhirnya, saudara-saudari yang saya kasihi, bersukacitalah karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Saya tidak bosan-bosan mengulangi nasihat yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Bahkan saya menegaskan hal bersukacita ini supaya kamu terjaga secara rohani. Hati-hatilah terhadap guru-guru palsu, mereka sesat dan berbahaya seperti anjing liar. Menurut mereka, adat sunat Yahudi wajib untuk setiap laki-laki. Tetapi sebenarnya ajaran mereka salah. Mereka itu penjahat yang hanya ingin mencacatkan alat kelaminmu. Supaya sudah menerima sunat yang sejati, kita sudah menerima sunat yang sejati di mata Allah, yaitu sunat hati. Buktinya kita menyembah Allah melalui rohnya, dan kita hanya membanggakan keselamatan pemberian Kristus Yesus. Kita tidak bergantung pada ritual sunat ataupun peraturan-peraturan jasmani yang lain. Kalau guru-guru palsu itu merasa bahwa mereka sudah benar di mata Allah karena hal-hal jasmani seperti itu, atau karena status mereka dalam agama Yahudi, maka saya lebih pantas lagi berbangga atas hal semacam itu. Saya disunat waktu berumur seminggu. Saya keturunan Israel dari suku Benyamin. Saya orang Ibrani murni, karena orang tua saya keduanya Ibrani. Saya juga anggota kelompok Farisi, sehingga lebih jelas bahwa saya sangat menaati semua hukum Taurat. Saya pun begitu semangat berjuang mempertahankan agama Yahudi, sehingga pernah menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pada waktu itu semua orang Yahudi bersaksi bahwa saya hidup benar dan tanpa noda menurut hukum Taurat. Memang dulu saya bangga dan merasa beruntung karena semuanya itu. Tetapi sekarang saya menganggap semua hal itu tidak berguna, karena sekarang saya hanya berbangga atas apa yang sudah Kristus kerjakan. Bukan hanya itu, saya bahkan menganggap segala sesuatu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang, yaitu mengenal penguasa kita, Kristus Yesus. Karena Kristus, semua yang dulu saya banggakan sekarang saya anggap tidak ada artinya dan sama saja dengan sampah. Mengenal Kristus jauh lebih berarti. Jadi saya hanya ingin terus bersatu dengan Dia. Saya dibenarkan di hadapan Allah bukan karena hasil usaha saya dalam menaati hukum Taurat, melainkan hanya karena Kristus. Ya, saya percaya penuh pada apa yang Kristus kerjakan. Dan hanya dengan keyakinan itulah saya dibenarkan di hadapan Allah. Maka sekarang yang saya inginkan hanyalah mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya mau ikut menderita dalam melayani Kristus, sama seperti Dia sendiri sudah menderita. Bahkan sampai mati seperti Dia pun saya rela. Dengan begitu saya sangat berharap supaya saya sendiri pantas ikut dihidupkan kembali dari kematian. Namun saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya sudah berhasil mencapai tujuan itu.
Saya belum sempurna, tetapi saya terus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itulah yang sudah direncanakan oleh Kristus Yesus untuk saya sebelum Dia memanggil saya menjadi miliknya. Saudara-saudari, saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu, tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencari sasaran ini saja. Saya melupakan semua hal yang sudah berlalu dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang ada di depan saya. Sama seperti mengikuti lomba lari, mata saya tertuju kepada sasaran, yaitu hadiah kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya di surga. Dan memang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus sudah dipanggil Allah untuk mencapai sasaran surgawi itu. Maka hendaklah kita semua yang sudah menjadi dewasa secara rohani mempunyai tujuan dan sasaran seperti itu. Kalau ada di antara kalian yang tidak setuju dengan ajaran ini, saya berdoa supaya Allah memberikan pengertian yang benar kepada kalian masing-masing. Yang penting kita tidak mundur dari tingkat kedewasaan rohani yang sudah kita capai. Mari kita tetap maju secara teratur dengan pengertian yang sama. Filipi 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang pelayanannya sebagai Rasul Yesus Kristus, Paulus harus bersaing dengan orang-orang Kristen Yahudi tertentu. Jadi bukan Paulus yang mencari persaingan, tetapi orang-orang Kristen tertentulah yang bersaing dengan Paulus. Dikenal dari ini sebagai seorang Yahudi, mereka adalah guru palsu yang sering mengikuti Paulus kemanapun dia pergi. Mereka akan mencoba untuk menerapkan tindakan sunat dan hukum Musa itu sendiri pada orang Kristen non-Yahudi. Bahkan saat dia menulis surat sukacita ini, mendorong saudara-saudara untuk bersukacita di dalam Tuhan. Dia merasa perlu untuk memperingatkan mereka tentang guru-guru palsu ini. Dalam ayat-ayat ini kita menemukan Paulus mempermainkan kata-kata. Dia menyebut kaum Yudais sebagai katetome, artinya memutilasi, dan mengacu pada orang Kristen sejati sebagai peritome, yakni sunat sejati. Dalam melakukannya, ia juga menyatakan bahwa sunat sejati adalah mereka yang pertama menyembah Tuhan di dalam roh, yang kedua bersukacita dalam Kristus Yesus, yang ketiga tidak percaya pada hal-hal jasmania. Dengan menggunakan dirinya sebagai contoh, Paulus lebih lanjut mendefinisikan sikap dan karakteristik dari mereka yang sunat sejati. Dengan melakukan itu, Paulus sebenarnya melakukannya dalam urutan kebalikan dari apa yang kita temukan di dalam ayat yang ketiga. Demikian pertama-tama menggambarkan sunat sejati mereka sebagai yang pertama, tidak memiliki kebanggaan diri dalam hal jasmania, sebagaimana dia katakan di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Jika ada, itu pasti Paulus. Dia tidak membanggakan diri dalam hal-hal yang bersifat rasial. Sunat pada hari ke-8, seorang Yahudi sejak lahir, bukan seorang proselit, dan dia dari suku Israel langsung keturunan dari Yakub. Orang-orang Arab bisa membanggakan keturunan mereka dari Ibrahim. Orang Edom bisa membanggakan Ishak. Tapi hanya orang Yahudi yang bisa membanggakan Yakub, yang telah menang dari Tuhan dan diberi nama Israel, yang secara harafiah artinya orang yang bergumul dengan Tuhan. Paulus keturunan dari suku Benyamin, anak dari istri tercinta Yakub yakni Rahel, anak laki-laki satu-satunya yang benar-benar lahir di tanah perjanjian. Raja pertama Israel, Saulus, berasal dari suku ini, satu-satunya suku yang tetap setia pada Yehuda ketika kerajaan terbagi menjadi dua. Paulus seorang Ibrani asli. Kedua orang tuanya adalah orang Yahudi. Dia setia pada kebiasaan orang Yahudi, bukan Yahudi, Yunani, atau Helenistik. Dia bisa membanggakan diri dalam hal-hal yang bersifat agama. Tentang hukum, dia seorang Farisi, orang yang sangat religius, golongan yang dikenal karena kesetiaan, patriotisme, dan konservatisme terhadap hukum Musa. Tentang semangat, dia menganiaya gereja, menggambarkan ketulusan dan semangatnya terhadap agamanya.
selalu setia pada nuraninya. Tentang keberadaan menurut hukum Taurat, dia tidak bercacat. Bukannya dia sempurna, tetapi rajin memenuhi persyaratan hukum. Misalnya mengorbankan hewan, pengorbanan, dan lain sebagainya. Paulus menganggap hal-hal ini sebagai kerugian bagi Kristus, yang dia katakan di dalam ayat yang ke-7 dan 8. Semua hal yang bisa memberi Paulus prestis dan status sosial ini, dia anggap sebagai kerugian. Faktanya, dia kehilangan banyak hal ketika dia memilih untuk mengikuti Kristus. Namun dibandingkan dengan keunggulan pengetahuan tentang Kristus, hal itu bagi Paulus tidak lebih dari sampah ataupun secara harafiah adalah kotoran. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menaruh keyakinan pada pencapaian hal jasmania kita? Apakah kita bangga dengan latar belakang ras, warisan agama, dan lain sebagainya? Atau apakah kita menganggap hal-hal seperti itu sampah dibandingkan dengan pengetahuan tentang Yesus Kristus? Bagaimana kita menjawab, membantu menentukan apakah kita adalah orang yang sunat sejati? Orang yang sunat sejati adalah orang yang bersyukur dalam Kristus Yesus. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 9-11. Kebahagiaan mereka bukan dalam hal materi atau jasmani, tetapi di dalam Kristus. Seperti dalam kasus Paulus, ia menganggap pencapaian jasmani sebagai sampah. Keinginannya yang kuat adalah untuk mendapatkan Kristus di dalam ayat yang ke-8. Apa artinya mendapatkan Kristus di dalam ayat 9-11? Untuk ditemukan di dalam Dia yang meliputi tidak memiliki kebenaran saya sendiri yang berasal dari hukum, tidak percaya dalam menjaga hukum Musa untuk menyelamatkannya, tetapi apa yang melalui iman di dalam Kristus. Kebenaran yang berasal dari Allah oleh iman mengalami keselamatan sebagai hadiah dari Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Untuk mengenal Dia, kata tahu seperti yang digunakan di sini berarti mengenali atau mengenal, yaitu pengetahuan pribadi, bukan teori atau perwakilan. Secara khusus untuk mengetahui kuasa kebangkitannya, kekuatan yang sama yang Paulus ingin orang Efesus ketahui. Kuasa yang pertama kali dialami dalam baptisan dalam Kristus. Dan sepanjang hidup kita dan akhirnya dalam kebangkitan tubuh kita sendiri. Untuk mengetahui persekutuan penderitaannya, menjadi serupa dengan kematiannya. Dalam usahanya untuk mengenal Kristus, Paulus ingin mengalami dan berbagi bahkan dalam penderitaannya. Persekutuan seperti itu dalam penderitaan Kristus termasuk berbalik dari dosa dan kematian diri sendiri. Ini mungkin melibatkan banyak kesulitan demi Kristus. Bagi Paulus itu akhirnya berarti kemartiran. Kita semua harus rela melakukan hal yang sama untuk mencapai kebangkitan dari kematian. Ini akan menjadi pengalaman pamungkas di dalam mendapatkan Kristus, yaitu pengetahuan pribadi dan pengalaman tentang kuasa kebangkitannya. Bagaimana dengan kita? Itulah tujuan hidup Paulus, sumber sukacita sejatinya. Bisakah ini dikatakan tentang kita? Apakah tujuan hidup kita benar-benar mengenal Kristus? Jika iya, maka apa yang terus dikatakan Paulus akan menjadi sikap kita juga. Untuk sunat sejati, juga mereka yang ketiga, menyembah Tuhan dalam roh, ayat 12-16. Yesus adalah yang pertama mendefinisikan ibadah sejati sebagai ibadah rohani. Dalam diskusinya dengan perempuan Samaria di sumur, karena Tuhan adalah roh, penyembahan kita juga harus dari roh, dan kita tidak terbatas pada lokasi tertentu. Paulus menjelaskan sikap mereka yang menyembah Allah dalam roh. Mereka tidak pernah puas dengan kondisi spiritual mereka saat ini. Dengan ketekunan mereka menekan, tidak melihat ke belakang, atau meratapi kegagalan masa lalu, tetapi selalu menjangkau ke depan, yang merupakan tanda kedewasaan rohani. Selama hidup sesuai dengan standar pengetahuan yang telah mereka capai di ayat yang ke-16. Sebagai kesimpulan, apakah sikap-sikap ini mencirikan pengabdian kita kepada Allah dan Putranya, Yesus Kristus? Apakah kita menyembah Tuhan dengan membiarkan rohnya dan firman yang diberikan oleh roh menguasai seluruh hidup kita?
Apakah kita menganggap hubungan yang kita kembangkan dengan Kristus sebagai sukacita dan fokus utama kita dalam hidup? Apakah kita tidak menaruh kepercayaan pada jasmani? Jika demikian, maka kita adalah orang-orang yang telah disunat secara sejati, yakni sunat hati, seperti yang Paulus ajak untuk kita lakukan di ayat yang ke-17. Marilah kita pastikan untuk mengikuti teladannya. Bagaimana seseorang mulai dengan sunat sejati? Itu dimulai ketika kita di dalam iman tunduk pada pekerjaan Allah, di dalam baptisan di mana kita mengalami sunat sejati. Sahabat biblika yang dikasih oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita boleh menyunatkan hatinya dengan beriman kepada Kristus, tidak membanggakan hal-hal lahiriah kita ataupun latar belakang rasial kita, agama kita, tetapi sungguh kita hanya boleh tertuju mata kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk memahami firman-Nya. Shalom.